Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng Apri Rizalni dari kelas paralel 1, mahasiswi dari Universitas Islam 45 Bekasi, semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah penjas adaptif, yaitu ada tunanetra, tunagrahita, tunarungu, tunadaksa, tunalaras, dan tunawicara. Yang pertama ada tunanetra. Tunanetra yaitu orang yang tidak dapat melihat atau buta. Menurut Persatuan Tunanetra Indonesia adalah mereka yang tidak dapat penglihatan sama sekali hingga mereka yang masih memiliki sisa penglihatan, tetapi tidak mampu menggunakan penglihatannya untuk membaca tulisan biasa. Penyebabnya itu ada dua, ada prenatal dan postnatal. Kalau prenatal itu pada saat di dalam kandungan, dan kalau postnatal itu pada saat persalinan. Kalau untuk di dalam kandungan, biasanya seorang ibu hamil bisa memiliki infeksi atau luka. Dan untuk yang kedua ada pada saat persalinan, postnatal, itu apabila persalinan terkena benturan alat yang keras pada saat persalinan. Lalu ada juga kerusakan mata akibat kecelakaan. Cara mengajarnya itu bisa menggunakan huruf braille, arah verbal, demonstrasi visual, bimbingan fisik dengan instruktur atau teman sebaya, menggunakan peralatan dengan perbedaan warna yang cerah atau kontras, peralatan dengan suara. Cabang olahraganya ada lompat jauh, goalball, futsal, dan tenis meja. Yang kedua ada tunarungu. Tunarungu adalah seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar, baik sebagian atau seluruhnya. Penyebabnya itu yang pertama ada dari faktor genetik atau keturunan, komplikasi selama kehamilan atau kelahiran, radang selaput otak atau meningitis, otitis media, radang pada bagian telinga tengah, penyakit anak-anak yaitu ada radang dan luka-luka. Cara mengajarnya yaitu dengan menggunakan bahasa isyarat, menggunakan mimik muka yang jelas apabila kita mengobrol, lalu apabila di dalam barisan, anak tunarungu harus berada di barisan yang paling depan. Pada saat perlombaan atau latihan olahraga, biasanya kode-kode menggunakan warna. Dalam pembelajaran juga bisa melalui via video atau gambar. Cabang olahraganya ada pelari, renang, voli, basket, dan lain-lain. Yang ketiga ada tunawicara. Tunawicara adalah orang yang memiliki gangguan pada suara, artikulasi dari bunyi bicara, kelancaran dalam berbicara. Orang yang gagap dan bisu juga termasuk tunawicara. Penyebabnya itu adanya disfungsional pada otak, bahasa yang kurang tepat, hambatan dalam memproses suatu bahasa, kegagalan dalam mengatur aspek bahasa, ketidakmampuan berkomunikasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Cara mengajarnya itu dengan cara demonstrasi, identifikasi dengan performa gerak, sesering mungkin dengan mengajak berkomunikasi dua arah dengan berhadapan atau paralel talk. Cabang olahraganya hampir seluruh cabang olahraga bisa diikuti oleh tunawicara. Yang keempat ada tunagrahita. Tunagrahita adalah kemampuan berpikir di bawah rata-rata pada umumnya orang yang normal, yang ditandai oleh keterbatasan intelijensi dan ketidakcakapan interaksi sosial. Tunagrahita dibagi menjadi tiga, ada tunagrahita ringan atau DEBI, tunagrahita sedang atau IMBESI, dan tunagrahita berat atau idiot. Penyebabnya ada tiga, prenatal, natal, dan postnatal. Prenatal itu pada saat sebelum lahir, terjadi pada waktu bayi masih di dalam kandungan. Seorang ibu mengalami campak, diabetes, cacar, virus tokso, atau perokok berat. Natal itu pada saat bayi lahir, proses melahirkan terlalu lama mengakibatkan bayi kekurangan oksigen, tulang pinggul ibu terlalu kecil, dapat menyebabkan otak bayi terjepit dan terjadilah pendarahan. Postnatal itu terjadi setelah bayi lahir. Penyebabnya itu ada gizi buruk, busung lapar, demam tinggi disertai kejang-kejang, kecelakaan, meningitis, radang selaput otak. Cara mengajarnya itu di sela-sela pembelajaran, kita bisa dapat menyanyikan sebuah lagu agar menciptakan suasana yang hangat dan happy. Lalu dengan sabar. Kita harus sabar karena IQ mereka di bawah rata-rata. Pembelajaran selangkah demi selangkah memberikan umpan balik segera.
Bantu siswa mengalami keterampilan hidup untuk kehidupan di masyarakat agar tidak bergantung dengan orang. Cabang olahraganya, semua cabang olahraga bisa, tetapi dalam pelatihannya itu harus mengajarkan dengan langkah yang sederhana dan pelan-pelan. Yang kelima ada tunadaksa, yaitu suatu keadaan rusak atau terganggu akibat gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot, sendi dalam fungsi yang normal. Tunadaksa itu tidak cacat fisiknya saja, bisa juga disertai dengan gangguan kecerdasan, ketunaan akibat anggota tubuh yang tidak dapat berfungsi, ketunaan yang diakibatkan oleh hilangnya anggota tubuh seseorang. Penyebabnya itu ada 3, prenatal, neonatal, dan postnatal. Prenatal itu sebelum bayi lahir dikarenakan faktor genetik dan kerusakan pada sistem saraf pusat. Yang kedua, neonatal, pada saat lahir, posisi bayi sungsang atau bentuk pinggul ibu kecil, pendarahan pada otak saat kelahiran, kelahiran prematur, penggunaan alat bantu pada saat lahir sehingga mengganggu fungsi otak pada bayi. Postnatal, setelah bayi lahir, mengidap penyakit meningitis, radang otak, influenza, partusis, dan beberapa penyakit yang menyebabkan disfungsi otak yang berakibat pada kelumpuhan, mengalami kecelakaan, amputasi, dan lain-lain. Cara mengajarnya itu dengan menggunakan program yang dinamis atau kerjasama, mengajar dengan interaktif, menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang hangat, menerima keanekaragaman, menghargai perbedaan. Cabang olahraganya itu ada banyak, ada atletik, baseball, bulu tangkis, renang, dan lain-lain. Karena di Indonesia sudah banyak atlet tunadaksa yang meraih juara. Yang terakhir atau yang keenam ada tunalaras. Tunalaras adalah anak yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma. Menunjukkan perilaku yang tidak pantas dalam suasana pergaulan, adanya perasaan tertekan dan tidak bahagia. Penyebabnya itu ada beberapa faktor. Yang pertama itu ada faktor biologis, perilaku serta emosi dipengaruhi oleh faktor genetik, neurologis, penyakit malnutrisi, dan kerusakan otak anak yang memiliki cacat mental. Faktor keluarga, penerapan pola asuh yang tidak konsisten, dan kesalahan dalam penertiban disiplin. Penolakan dan pengabaian dari orang tua, kualitas rumah tangga yang buruk. Faktor tunalaras terjadi pada anak yang tingkat sosioekonominya rendah daripada sosioekonomi menengah ke atas. Banyak terjadi di anak laki-laki dibanding anak perempuan. Faktor sekolah, disiplin dan tata tertib yang terlalu kaku, tuntutan berlebih pada prestasi anak, kepribadian guru yang negatif. Faktor budaya dan lingkungan anak, keluarga, dan sekolahnya melekat pada budaya yang mempengaruhi mereka. Cara mengajarnya itu dengan program pengajaran yang tertata rapi dengan harapan-harapan yang jelas dan rancangan indikator ketercapaian tujuan pembelajaran, membentuk suasana belajar yang kondusif dan ramah, melakukan aktivitas fisik dan olahraga yang mempengaruhi keterampilan gerak dasar serta pembentukan sikap. Cabang olahraganya itu semua olahraga hampir bisa.